arah ke stadion itu seperti medan perang. Mayat-mayat itu dibonceng kayak kambing, depan sepeda motor, tengah, merinding mas saya mas. Iya. Kalau lihat, saya trauma mas. Anak bapak berapa? Dua, Dua-duanya meninggal. dua-duanya meninggal. Ya ini mamanya, Oh, mamanya gimana kondisinya? meninggal juga. Meninggal juga? Di situ juga. Saya melihat jenazah anak saya sudah hitam semua, ininya busa dan ada busa yang kering di sini. Ininya ada garis putih, kayak dia itu menghirup kesusahan, menghirup oksigen kesusahan. Sebab kematian kedua putri Mas Devi Ato ini disebabkan oleh benda tumpul, Artinya mungkin keinjak. keinjek Iya. atau pukulan pentung apa-apa. Kita lihat dari kesaksian para korban yang jadi klien kita ini, hampir semuanya memberikan gambaran bahwa sebab kematiannya adalah karena gas air mata. Mas diancam apa? Keluar dari rumah dengan pistol saya udah marah, Iya. kecewa. Iya. Kenapa seorang apa 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA di The Real Rumah UIA. Kali ini kan datangan tamu dari Malang, Ya, sama bapak saya juga dari Malang. siap. Ngalam kita. Ya. Oke, ngalam ya. Ini teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini adalah orang tua korban dan juga saksi dan juga korban dari peristiwa Kanjuruhan. Betul ya? betul? Betul. Oke, ini ada fakta-fakta baru yang ternyata perlu dibeberkan. Ya, tapi intinya bisa dipertanggungjawabkan Bisa, obrolannya, omongannya bisa, bisa ya. bisa. Oke, karena ini tadi sebelumnya saya mendengar cerita agak mengejutkan dan mengagetkan. Wah, serius kayak begitu gitu. Oke, kalau Mas ini ada Mas Andrew, berarti saksi. di kejadian di tempat di waktu nonton di stadion. Oke, berarti nonton di situ ya. Oke, kalau mbaknya adalah Sama, saya Dayaga. Iya. Saya dari saksi dari gate 12. Jadi saya yang di bawah. dari gate 12. Ya, jadi tribun selatan. Jadi sempat ada desak-desakan itu terjadi di situ melihat. Iya. Iya. Oke, kalau Mas dari orang tua korban dari Saya Devi Ato, orang tua dari korban Natasha dan Naila, umur berapa? umur 13 dan 16 tahun. Dia lihat di gate 13, Dua-duanya meninggal dunia. meninggal di tribun, Di tribun. di tribun, Oh, jadi meninggal di tribun, di tribun, bukan di bukan di di pintu. luar. Oh, jadi Bukan. tidak melulu hanya di keinjak-injak tuh. Tidak, Ini di tribun. di tribun. Oh, ini saya baru tahu nih. Ini seperti Dayangga ini kan juga di tribun berdiri. Di tribun berdiri. Iya. Oke, kalau Ibu? Saya Iva, orang tua dari almarhum Jovan. Anak saya melihat di tribun 8. Di tribun 8. 8. Anak saya pingsan juga akhirnya meninggal. Di tribunnya. Apa di gate? Di Pintu. pintu arah mau masuk, tapi masih di tribun. Setelahnya tribun arah mau masuk pintu, keluar pintu. Pintu. Oke. Dan Bapak ada kuasa hukum Ya, dari saya kan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Oke. Ya, kebetulan saya juga asalnya Malang. Kita punya empati begitu Iya. terkena tragedi ini. Kita tanggal 1 Oktober membentuk tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Oke. Disingkat TATAK. Tata luar biasa. Berarti pro bono nih ya. Pro bono. Wah, luar biasa. Murni. Itulah nih lawyer-lawyer yang begini nih yang harus ditiru nih. Ya kan? Nah, membantu juga Iya, orang-orang yang membutuhkan kewajiban profesi. kewajiban profesi. Iya. Setuju. Iya. Yang pasti juga ijazahnya asli ya. Asli. Asli ya. Ya, sampai palsu. Iya, bahaya. Oke, kita mulai dari Ibu. Ibu orang Iya. tua dari korban. Jovan, Jovan. atas nama Jovan. Oke. Pada saat itu Ibu ada di situ juga apa tidak? Enggak, saya di rumah, tapi ada temennya Jovan yang korban selamat ini telepon ke tetangganya. Baru tetangga saya ngabarin, saya digedor, rumah jendela saya digedor. Tante, Jovan pingsan, waktu itu masih pingsan. Loh kenapa? Kena gas air mata. Saya langsung bergegas ke stadion. Dekat rumah. Enggak, kurang lebih 30 menit. Oke, langsung Kurang lebih bergegas. 30 menit saya bergegas. Saya mau masuk ke stadion itu sudah nggak ada, sudah macet total, full jalannya macet. Terus akhirnya saya lewat minta bantuan relawan, minta Pak tolong saya dibantu.
Saya dibantu Iya. ke gate 8, anak saya pingsan di situ. Iya. Gitu. Lah, di tengah-tengah saya arah ke stadion ini, saya telepon ponakan sama teman-temannya Jovan ini, Tante Jovan udah nggak ada. Gitu. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Saya lari, itu saya nggak lewat pintu utama, saya lewat got. Dan larinya itu loncatnya lewat got masuknya, Iya. dan larinya itu lewat pinggir-pinggir got, dibawa relawan itu tadi. Iya. Itu saya masuk, itu gas air mata itu masih dilemparkan di area parkir, di ini masih banyak. Oh, gitu. Baunya itu saya ngecium banget. Cuma saya nggak menghiraukan, saya fokus mencari anak saya. Terus saya ketemu anak saya ini dan ternyata dibawa sama saudaranya, sama teman-teman sekolahnya. Akhirnya mereka yang korban selamat ini nginfo di grup sekolah. Akhirnya Jovan ini dialihkan ke pintu VIP dengan harapan supaya cepat terangkut ke rumah sakit. Iya. Sebelum terangkut ke rumah sakit ini saya sudah datang duluan. Saya melihat jenazah anak saya sudah hitam semua, ininya busa, dan ada busa yang kering di sini. Oh, tunggu, maaf. Hitam tuh dalam arti kata? Menghitam, kayak orang kena ini, mungkin itu kan dari gasnya, kayak knalpot, tahu nggak? Knalpot truk itu loh, bis apa itu, ya abu itu loh, Oh, hitam. menghitam, Oke. menghitam. Saya kaget, anak saya kok jadi seperti ini. Saya itu saya periksa bajunya, baju Aremanya kan ada kancing di sini. Oh, Saya buka, Dibuka dalamnya, putih, sedangkan tangannya nggak ketutup, ini hitam, artinya area badan Area anggota nggak tubuh yang ketutup tertutup baju. menghitam. menghitam. Oke. Area Ini yang fakta. tidak tertutup, iya. Oke. Terus yang saya ini bajunya kan di sini lengan pendek. Iya. Saya buka dikit gini putih. Iya. Saya masih, anak saya kenapa ini? Saya belum ngeh, masih belum ngeh. Terus di sini ini ada darah. Waktu dimandikan juga gitu, ini darah Oke, ada busa di mana tadi? di mulut, di Busa. mulutnya sampai Ada fotonya. ini. Ada Fotonya fotonya. Boleh saya lihat? Boleh. Si Jovan. Yang di foto ini sudah kering karena sudah agak ini kan. Iya, iya. Nah itu. Oke, kalau dari medis, secara medis, mungkin Bapak dari lawyer udah pernah nanya-nanya ke dokter, apakah orang yang terinjak-injak itu bisa menghitam atau ada busanya apa? Ya kan begini, Iya. memang anaknya Mas Deviato 2 ini kan kita ajukan otopsi, ya tuh, Iya. dengan harapan bahwa dokter forensik yang memeriksa itu memberikan keilmuannya secara kejujuran Iya, harus dan dong. objektif, Profesi, ya. profesi. Iya. Nah, itu juga pada waktu Mas Deviato meminta otopsi yang pertama itu ditekan sama petugas perbakan preman. Akhirnya karena tidak nyaman, bapak ibunya takut, akhirnya membatalkan. Nah, mengambil pembelajaran dari itu, kita minta perlindungan melekat ke LPSK, Lembaga Perlindungan saksi dan korban. Nah, setelah perlindungan melekat, Mas Deviato ini kembali kepercayaan dirinya, kita ajukan lagi. Kemudian diotopsi itu pasca 35 hari setelah meninggal. Jadi tergantung struktur tanah dan ketahanan tubuh, ya toh. Awal kita sudah memprediksi kepada saat ekshumasi itu dilakukan, keluarga korban, LPSK, PH tidak diperbolehkan menyaksikan proses ekshumasi itu. Oh, tidak boleh masuk. Nggak boleh. Karena ditakutkan nanti mengganggu proses jalannya ekshumasi. Oke, kita terima. Kemudian beberapa hari kemudian saya WA Dokter Nabil, ya, tim forensiknya ketuanya kan Dokter Nabil. Iya. Dok, gimana hasil otopsinya? Wah, alhamdulillah Mas sudah selesai. Kalau sudah selesai, boleh nggak kita tahu hasilnya? Nah, beliau jawab, oh nggak boleh, karena ini yang berwenang adalah nanti yang menyampaikan penyidik Polda Jatim. Ya. Karena mereka sebagai pemohon, oke, secara normatif memang seperti itu aturannya. Iya. Kita oke. Ternyata 3 hari kemudian, tanpa kita tahu, Dokter Nabil kompres. Konferensi pers. Ya, di depan awak media dia menyatakan sudah dapat izin dari penyidik Polda Jatim untuk menyampaikan hasil otopsi, dan cilakanya lagi memberikan kesimpulan. Apa? Kesimpulannya itu bahwa sebab kematian kedua putri Mas Deviato ini disebabkan oleh benda tumpul. Artinya mungkin keinjak. Keinjek Iya. atau pukulan pentung apa-apa. Padahal fakta secara mata telanjang, Bang Buya, Iya. kita lihat dari kesaksian para korban yang jadi klien kita ini, rata-rata mulutnya keluar busa, ya, kemudian gelembung, kemudian dari alat kemaluannya keluar air seni dan sperma, mukanya menghitam, Seperti membiru. keracunan. Nah, itu
hampir semuanya memberikan gambaran bahwa sebab kematiannya adalah karena gas air mata, bukan karena benda tumpul. Apalagi saya tanya ke teman-teman media yang kumpul saat itu, apakah sebelum pertandingan ada hujan? Mereka bilang iya ada hujan, becek. Iya, artinya kalau becek di foto itu anaknya Mas Deviato bersih semua. Iya. Kaosnya nggak ada bekas injakan kaki sepatu. Iya, pasti kalau becek kan Iya, kalau kaki itu pasti nempel-nempel dia. Iya. Itu pun pada waktu dimandikan juga nggak ada kan. Dokter Nabil bilang berapa tulang iganya retak patah, yang satunya lagi tulang dadanya patah. Ya ayo kita otopsi ulang. Joshua kan 2 kali, apa salahnya kita 2 kali, tapi persilakan kita untuk menyaksikan itu supaya clear semua. ada dokter dari kita atau mungkin yang mengerti. Dokter independen, Iya. itu usulan kita. Tetapi kan ya tahu sendiri ya, proses itu terus berjalan. Oke, dokter Nabil ini yang tadinya janji bilang katanya ini tidak bisa dibuka dulu, yang boleh buka hanya Polda Jatim, tapi dia melakukan konferensi pers. Iya, harusnya kan itu dimuka di ruang persidangan sebagai keterangan ahli. Iya. Tapi dengan alasan dia diizinkan oleh penyidik Polda Jatim, dia mengumumkan dan menyimpulkan. Boleh nggak tuh sebetulnya? Ya itu jelas tidak boleh dong. Etis? Tidak etis. Oke. Tidak etis. Kode etik kedokteran apa kode etik? Ya itu pastinya melanggar kode etik kedokteran dong. Oke. Secara hukum? Secara hukum ya kita bisa meminta pertanggungjawabannya dong. Ini anaknya Pak Devi. Ini anak Saya. Pak Devi. Anak saya kurang lebih seperti Oh, itu. di busanya cuma- banyak ya? Banyak. Banyak. busanya. Ini oke, kita nggak bisa tayangin di sini. Cuman ini saya lihat busanya keluar dari hidung ya. Banyak sekali. Dan sekali bajunya masih bersih. Oke, coba buat penonton yang mungkin mengerti kedokteran dan medis, apakah mungkin orang yang terinjak-injak keluar busa sebanyak ini? Ini baru udah meninggal ya? Busa keluar. Meninggal itu sudah ada di Rumah Sakit Wafa Husada. Dan ini busa keluar terus dari hidung. Iya. Dan Oke. itu yang keluar air seni juga, bau amoniaknya di bajunya, bau amonia. Bawa amonia. Oke. Oh, cerita dari Mas. Mas anaknya 2. Waktu dulu cerita gimana? Tahunnya pertama kali bahwa ada kejadian ini? Waktu itu saya kan nggak melihat. Iya. Ya, sudah beli tiket. Iya. Tapi karena masalah kerja, saya nggak melihat. Iya. Terus dikabarin nih, saya cancel itu pun jam 9 Iya. malam. Iya. Saya cancel, saya suruh jual tiket saya. Nah, terus jam 11:30-an itu ditelepon sama anak-anak, Mas keos sini, sama kesini. Saya ya dari supporter itu saya mulai tahun 95 Arema. Iya. dari 95, dari mulai SMP saya jadi Arema dan mendidik anak saya itu jadi supporter. Ya, anak saya si Natasha itu Iya. yang usia 16 tahun. Iya. Ya memang saya didik, ya dia suka bola gitu. Iya. Melalui darah saya. Dan memang sering tur itu kan, Iya. sering tur. Nah, waktu itu dia melihat sama ibu mamanya dan sama ayah tirinya, sama adiknya si Iya. Naila itu. Iya. Sudah saya beritahu, hati-hati kalau tunggu saja saya pulang kerja nanti. Iya. Biasanya sama saya, biarpun setengah pertandingan berangkat sama saya. Iya. Pokoknya kita lihat Arema, biarpun 15 menit pasti kita masuk. Tunggu saya. Nah itu waktu itu sama mamanya, sama ayah tirinya dan adiknya yang usia 2 tahun, laki-laki. Adik tirinya. Nah, saya ditelepon jam 12, kok ada keos, saya berangkat. Saya kan bekerja itu usaha angkutan tebu gitu. Iya. Nah, dari rumah saya sampai sana itu sekitar 12 kilo. Kalau malam perjalanan cuma 10 menit, paling lama 15 menit, Iya. paling lama. Iya. Naik motor. Kabari saya berangkat ke sana, ditelepon, nggak bisa masuk karena kan di barikade. Iya. Di perempatan timur Stadion Kanjuruhan itu di gedung pertandingan di barikade. Saya mau sana, saya kan ngojek waktu itu, ngojek darurat dah. Iya. Ngojek ditelepon darurat, nggak tahu tas lain itu ketinggalan, terus tembakan terus. Saya mau telepon, nggak bisa. Masih ada tembakan terus? Tembakan terus di luar, lihat ke arah jalan raya itu lihat. Ini tembakan apa? Gas air mata? Gas air mata. Ini tembakan gas air mata tidak hanya terjadi di dalam stadion. Enggak, Jadi dalam di waktu singkat luar. itu kan yang kita tahu nih hanya terjadi beberapa waktu sesaat doang di dalam Iya. stadion. Ya.
Tapi ini juga terjadi di luar. Di luar. Ini benar nih Mas. Bisa sebelum ditanggung-jawabkan. biasa tanggung jawabkan. Iya. Sebelum mobil dibakar di luar, Iya. itu tembak, Iya. ditembak. Terus saya mau nelpon, kan ya saya paham, saya supporter. Loh, mau nelpon tas Ketinggalan. saya mana? Terus saya lari ke Pak Ojek, loh, sama nggak bawa tas. Oh, di truk mungkin. Saya pulang. Truk, data Pak telepon itu. Katanya si Natasha sudah ada di VIP. Ini ada foto-fotonya Natasha Iya. di VIP, kakaknya. Iya. Nah, yang diketahui pertama kali ini si Natasha yang familiar Iya. sama teman-teman supporter, Armania, ya. ya. Nah, kan juga tahu sering saya ajak, Iya. sering saya ajak Iya. komunikasi, silaturahmi, tuh yang mengetahui. Tasah, ada apa gitu kan, nggak berani bilang saya, Tasah, tuh. Terus saya diberitahu, saya pulang ke rumah, saya bawa mobil. Waktu itu saya kan bawa truk, nggak Ya, ada, iya. ada tebunya. Iya. Ada tebunya kan, nggak bisa mengeluarkan truk itu, nggak bisa. Terus saya nggak tahu itu, nggak tahu di luar pabrik itu diantar orang pulang ke rumah. Terus saya panggil saya, ibu, dan kakak. Saya kan nggak kuat waktu itu, nggak kuat. Kalau mendengar berita Tasha itu kan meninggal, nggak percaya gitu loh. Memang saya pastikan, Mas, iki sudah dikenali pora, ini apa bener Tasha gitu loh. Makanya apa bener, masih nggak percaya saya. Saya kakak. Terus perjalanan dari desa saya itu Bulawang sampai Mamotor, itu dari daerah Pakisaji ke arah ke stadion itu seperti medan perang. Mayat-mayat itu dibonceng kayak kambing. Oh iya. Kayak kambing. Depan sepeda motor, tengah merinding Mas saya, Mas. Iya. Kalau lihat Dikasih mayat. saya trauma, Mas. Iya. Trauma kalau lihat Pakisaji ke Panjen itu trauma. Iya. Tutup mata Iya. saya. Itu pickup itu mayat, Mas. Sudah nggak ditangani. Over, Mas. Saya ke sana, terus di rumah sakit Teja Husada itu mayat mulai trotoar sampai hall itu mayat semua, kayak ikan, Mas, ikan. Saat telepon anak-anak, ini gimana ini? Iya si Tasha dinaikkan truk, sudah tidak bisa ditolong. Naikkan si truk, si Iya. Tasha itu, naikkan truk terus ke Wafa itu. Saya nggak percaya, Mas. Saya lihat yang marah namanya, Iya. mana? Mungkin sampean bisa merasakan Iya, posisi iya. seperti saya mengerti. sebagai ayah. Saya pikir Hmm. saya nggak nyangka kalau si Tasha meninggal. Iya. Gitu kan, ada apa? Nggak percaya, dia petikan sendiri. Tasha, memang Tasha. Tak perlu. Marah saya dulu, marah. Kita nangis sama anak-anak. Kan ya banyak yang kenal sama saya, Aremania. Jadi saya lihat itu si Tasha itu sininya busa. Busa. Oke. Busa di hidung, sini busa, sini biru. Seperti avatar mumi itu. Biru dan hitam. Biru dan hitam. Iya, di Oke. sini. Iya. Dari sini sampai ke atas. Sini ke atas bagian yang tidak tertutupi baju. Tadi baju. Oke. Dan bajunya pun bersih. Oke. Bersih. Saya lihat kaku. Oke. Badannya kaku gitu. Saya peluk, baunya amoniak, sangat menyekat amoniaknya. Sangat menyekat. Sampai saya 4 hari ini sampai gatal sini. Saya kan saya cium, nggak percaya kan sampai saya lepas ini, sehingga diikat sama sal. Iya. Ikat sama sal, saya lepas. Baunya, bau mulutnya ini amoniak. Gas itu sudah masuk ke Gas sudah masuk dalam tubuhnya. Oke. Dan faktanya sama dengan anak ibu bahwa ada busa. Busa. Dan yang tadi foto dikasih itu Tasya apa adanya? Si Tasha. Yang tadi ya? Si Yang Tasha. busanya tadi banyak banget. Banyak banget ini si Lala itu. Lala, lebih banyak mana busanya? Lebih banyak ini mamanya, terus nah ini si Tasha. Ini waktu setelah saya temukan di ini. Waktu kan tak lepas ini. Iya. Ya lepas kan biru hitam. Oke. Ini bukan kamera cantik, ini kamera biasa, bukan flash. Iya. Kalau di flash lebih parah.
Oke. Dan itu setelah kalau ada lagi foto ya sebelum dia dia mangap. Dia mangap. Ini si adiknya kan seperti Iya, ini. yang tadi yang busanya banyak sekali ya. Ya, ini mamanya. Oh, mamanya gimana kondisinya? Meninggal juga. Meninggal juga. Di situ juga di wafa. Jejer seperti mayat ini, kayak mayat ini sudah itu ikan ini loh. Bukan pindang udah. Ada polisi ada yang meninggal satu. Terus saya lihat ini berbaris 1 2 3 4 5 ini ini 5 terus ini ada 7 baris. Iya. Tasa di sini, terus saya kan pingsan waktu itu di belakang anak. Terus saya telepon si Tasa, nggak bisa, si Lala Belum ketemu Lala. ya, adiknya Lala nggak ketemu, terus telepon mamanya. Saya nggak percaya ini ada apa. Iya. Sampai kira saya kuatkan lagi sama anak, wis mas, si ada anakmu satu, Iya. coba hubungi. Nggak bisa, itu kakak saya itu. Sampai waktu itu di foto nggak bisa, 3 HP memoto jenazah Lala nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu, oh alam. Iya. Itu nggak bisa difoto, nggak keluar. Terus kakak saya itu Lala gitu, wah hancur ya hatiku, hancur. Kita lihat Lala beneran tak lihat itu, busanya seperti itu juga. Anak bapak berapa? 2, Dua-duanya meninggal. dua-duanya meninggal. Menghitam, biru seperti Biru. avatar, Sudah avatar itu keluar busa. busa. Nah ini dulu, ini fakta yang harus diungkapkan juga kan. Ada tim gabungan pencari fakta ya? Iya. Itu gimana tim gabungan pencari fakta sekarang sudah sampai taraf mana? TGIPF itu kan dibentuk oleh Menko Polhukam. Iya, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud Iya. MD, dan mereka sudah selesai, rekomendasinya sudah diserahkan ke penyidik ya, Mabes Polri maupun Polda Jatim, tetapi kayaknya rekomendasi itu nggak dijalankan semua. Salah satunya kalau Dicuekin dong Pak Mahfud MD berarti. ya namanya rekomendasi. Iya. Artinya bisa diikutin, bisa tidak. Iya. Salah satunya mungkin kalau saya nggak salah baca itu supaya dibentuk tim penyidik independen Ya harus. supaya lebih objektif. Ya. Makanya kita berkali-kali ke elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen penguasa, kita juga minta supaya Presiden kita Pak Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan membentuk tim penyidik independen di luar Polri Karena ini berhubungan dengan polisi juga pada saat itu kan. ya itu kan nggak bisa dipisahkan dengan Iya. karena eksekutornya kan Polisi. petugas, Iya. Brimob di sini. Iya. Ya, itulah kemudian mungkin ada keengganan ya. Iya. Lebih baik tentu Iya. aja tim Iya. penyidik independen supaya transparan, terbuka dan objektif. Oke. Tadi Mas lihat saksinya bahwa anak-anak kalian meninggal dengan busa menghitam, Mata merah. mata merah. Udah Dan ada bau bukan merah sakit mata, kayak pembuluh darah gitu loh, campur darah. amoniak yang Bau sangat banget. keluar dari mulut. Mulut Terus keluar air seni seni, dengan bau bau amis, amis. pesing itu, amis pesing. Oke, sama dengan. Enggak, kalau anak saya nggak keluar air seni. Oke. Cuma hitam, mata merah, sininya ada garis putih. Kayak dia itu menghirup kesusahan, menghirup oksigen kesusahan sampai garis putih. Oke. Saya itu kaget. Ini apa? Tak gini kan, loh kok nggak hilang apa? Sampai memandikan itu nggak hilang. Katanya kakak saya dari perawatnya RSUD Kanjuruhan itu bilang ini kekurangan oksigen, anak ini nyedot yang terlalu dalam. Oke. Darahnya pun itu karena pembuluh darah paru-paru pecah, Oke. keluar Nah, darah seperti itu. Mas Ato juga kan adalah orang yang pertama. VIP, Ini di VIP ya. VIP, ya mangap seperti itu kondisinya. Emang jenazah dikumpulkan di VIP, Di VIP semua. diangkat dijadikan satu situ, dan menurut saksi mata dan tetangga saya itu pihak keamanan tidak menolong, menunggu perintah gitu, nggak tahu entah apa. Yang menolong pihak Aremania, bukan dari pihak aparat atau pihak kepolisian ataupun steward. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang menolong Aremania. 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 Panpel juga. Bukan Bukan juga. bukan Supporter. supporter sendiri, Supporter sendiri. dan relawan. Supporter. Tidak ada turun tangan dari pihak Kepolisian polisian, atau keamanan yang steward juga. di steward juga, dia menghindar, tidak berani Kemana mereka? menolong. Tunggu perintah katanya. Tunggu perintah. Mereka Tunggu ada. perintah. Ada tapi tidak bergerak. Mereka ada Ada di mana kumpul di mereka? situ, ada Ada kumpul di VIP. Ada di VIP. Tebengnya itu
sama supporter tuh dirusak, diinjak-injak. Dengan saya melihat sendiri, dia diem, sudah nggak ada power itu. Oke. Saya melihat sendiri. Apa tameng itu, Pak? Tameng. Oh, tameng ya. Oh, udah marah semua. Marah, supporter ini yang ini. Oke. Mas Ato ya? Ya. Mas Ato kan juga adalah orang yang pertama yang mengajukan pengen anaknya diotopsi. Iya, itu saya lakukan waktu itu kan saya membuat laporan di Kapolsek, Di Polsek. Bulawang tidak boleh, Tidak boleh. tidak boleh, Kenapa? bukan ranah hukum kita. Oke. Ke Polres saya ditolak Karena? kamu itu siapa? Ditolak oleh siapa? Petugas di Panjen. Di depan ditolak. Iya, di depan udah ditolak. Oke, bilangnya tuh mau bikin laporan soal Laporan ini. ya, kamu mau apa? Gitu. Ya Polres sudah, mana? ke Panjen. Ke Panjen. Oke. Ya. Terus saya menghubungi Peradi yang dipimpin oleh Bapak Imam Hidayat. Iya. Nah, terus waktu itu saya mengajukan otopsi tanggal 10 saya bikin kuasa kepada Pak Imam. Iya. Waktu itu kan pokoknya setelah 7 hari anak saya meninggal, saya harus bergerak. Ini saya mencari keadilan. Iya. Nggak terima saya. Iya. Nanti kalau saya secara anarkis percuma. Iya, nggak perlu. Saya nggak tahu siapa membunuh anak saya gitu. Iya, iya. Anak saya lihat bola, mencari hiburan, bayar tiket. Itu kan ini rumahnya sendiri. Iya. Seharusnya aman gitu loh. Minta apa? Kita warga Malang melihat bola tidak rusuh, lihat apa ya? Ini sampai terakhir pertandingan juga nggak ada Nggak ada rusuh. rusuh gitu loh. Masa mereka ini beli tiket, ini loh. Masa mesti beli tiket mau di tempatnya sendiri di Malang, di kota sendiri mau kan ada apa ini? Itu kan kejadiannya kan setelah pertandingan selesai kan pada turun ke bawah supporter tuh. Ya. Ini biasa terjadi apa nggak? Ya selama saya jadi supporter itu sudah hal yang biasa bagi kita. Tradisi. Maksudnya? Kalau pemain selesai pertandingan kalah, ya kita support, menang kita puja. Dan turun ke lapangan itu Dan biasa? turun ke lapangan. Saya pun sering turun ke lapangan. Itu Saya biasa? perlu- Biasa. Bener, ini sering terjadi? Bener. Ini Bukan hal fakta. yang baru terjadi? Bukan hal yang terjadi. Iya. Nah, saya sering meluk. Iya. Di IG saya pun juga ada saya Ada upload. ya bahwa kalau habis Saya meluk. turun selesai pertandingan pada turun Saya peluk. nemuin pemain. Iya, seremoni, kita nyanyi bareng. Itu kebiasaan Arema. Arema, Iya. juga kita flare. Iya. Kita kan namanya supporter, Iya. kita flare. Oke, dan polisi biasanya udah paham itu? Udah paham lah. Biasanya keamanan di sana itu dari pihak kalaupun untuk pihak Polres Kepanjen, kadang juga Polda Brimob dari Ampel Dento Malang, bukan dari Polda Jatim. Oke, Nah, biasanya dari Brimob Malang. Ampel Dento Malang. Dan mereka udah paham bahwa Udah paham. turun ke lapangan itu biasa terjadi. Dan Polda Jatim memang karakter punya kedekatan. Kita kan cuma kedekatan sama kepolisian Kepanjen dan Brimob itu kan tahu karakter anak Malang ini seperti apa. Oke, Tahu. dan hari itu yang bertugas bukan Brimob yang biasa. Bukan Brimob yang biasa. Hanya hari itu. Hanya hari itu. Kenapa? Ya itulah mungkin ini sudah direncanakan dan diskenariokan untuk chaos ini. Oke, jadi ini udah yang turun ke lapangan pun itu dipukul. Nah, gitu loh. Kenapa? Oke, Represif seperti itu. saya lihat ada videonya juga yang diseret-seret ya. Seret-seret. Itu yang nyeret siapa ya? Dari pihak TNI. Oke. Nanti kalau mau lihat di Instagram saya aja ada ya. Ya. Oke, nggak mau tayangin di sini. Lihat di Instagram saya di king_uyakuya. Ya. Itu hal biasa Iya. gitu loh. Sudah Dan tradisi. 2018 Iya. saya juga turun di tembak gas mata. Iya. Kita flashback ke 2018 Arema lawan Persib dan tidak ada supporter Persib yang datang. Iya. Kita ditembak gas air mata, meninggal 4. Iya. Tapi yang diekspos cuma 1. Iya. Saya turun ke lapangan, saya juga berkelahi sama oknum Iya. pengamanan dan gas air matanya pun nggak separah itu sekarang. Beda ya? Beda. Beda. Itu 2018 saya mau teriak, terus saya kan supporter. Iya. Saya Mau bersuara lah gitu ya. Bersuara. Nah, kalau penonton kan mungkin 1-2 kali datang, Iya. gitu. Kalau kita supporter, saya ini Gawang Utara, Iya. Gawang Utara. Nah, saya biasanya ya mohon maaf bukan di Arema tidak ada anak buah, kita semua saudara, adik-adik Iya, biasanya. iya. Nah, saya kan di dalam itu membela adik-adik saya. Saya sering dipukuli sama aparat, sering dipukuli.
membela adik saya. Waktu itu 2018 saya juga kena gas air mata. Saya juga berkelahi sama anggota karena menyelamatkan adik saya, anak-anak Gawang Utara itu, Kurvanot Arema itu. Sampai pingsan mas, sampai pingsan, dan juga gas air mata. Nah, waktu itu saya mencari keadilan buat korban, tapi korban sudah ya enggak tahu lagi. Ya. Sudah dikondisikan sama oknum, kemana saya kan nggak bisa. Ya. Makanya kalau sekarang ya ini anak saya, masa 2018 mau digitukan lagi seperti sekarang, iya, itu iya. dengan banyaknya korban Ya, ini ratusan, 135 orang. lebih mas, Iya. lebih, Lebih sebetulnya. lebih. Nah, seperti ini Jovan ini tidak didata di rumah sakit, Oke, jadi Jovan tidak termasuk yang masuk data di rumah sakit? tidak ada. Tidak ada. Saya kan gini, habis dari stadion flashback yang tadi ya, saya di stadion datang langsung stadion, saya minta bantuan untuk ke rumah sakit. Terus dibilang anakmu sudah meninggal, saya minta bantuan TNI. Oh iya bu, ayo bu, bawa 2 aja gitu. Akhirnya mau TNI, saya bawa ke semuanya kan full ini, rumah sakit Kanjuruhan full, Wafa full. Akhirnya dapatnya di Teja Husada. Yang bikin saya trauma sampai sekarang, saya datang itu jenazah para remaja-remaja semua. Parkiran mobil itu full jenazah. Makanya saya kurang percaya kalau itu sampai 135 lebih pastinya. Di situ saja Jovan itu ditaruh di lorong di bawah. Itu aja lorongnya itu yang sejajar sama Jovan 3. Itu ada kalau 10 ke bawahnya itu masih 10-an orang, masih lebih gitu loh. Itu saya sudah bilang ke pihak rumah sakitnya, Mbak minta tolong dicek nadi. Ini ya nggak ada bu, anaknya sudah nggak ada Mbak. Sabar. Iya, saya minta tolong Mbak, saya pengen meyakinkan. Namanya ibu masih berharap yang terbaik. Terus maaf Ya nggak apa-apa. kalau inget ini Nggak apa-apa, cerita nggak aja. bisa ini. Terus saya, Mbak, ini anak saya gimana, minta tolong Mbak, saya minta surat kematian. Saya gitu ke perawatnya, nggak bisa bu, karena meninggalnya nggak di sini. Akhirnya Loh, iya, meninggalnya di stadion, meninggal nggak di bawah sini, posisi di sini sudah meninggal, nggak bisa minta surat kematian gitu. Maksud saya kan bisa untuk ngurus-ngurus Iya. apa gitu kan. Akhirnya saya nelpon saudara untuk dipesankan ambulan siaga di desa. Udah tak bawa pulang jam 1 sudah sampai rumah anak saya. Jadi semua yang proses mulai dari anak saya dari stadion ke rumah sakit sampai membawa ke rumah saya sendiri. Saya sendiri. oke. Dan bawa ambulans sendiri. Iya, manggil ambulan kampung. Sendiri. Oke. Ada dari pihak siapa saja yang sudah datang ke rumah, ke keluarga korban? Polisi ada yang datang? Polisi ada, cuma Dari pihak polisi saya- mana? Dari Polsek aja, dari Polsek memang cuma situ kan niatnya takziah waktu itu, tapi karena saya emosi, jadi saya nggak begitu nggak begitu menghiraukan, saya cuekin aja. Oke, dari Kan pihak Arema pasti ada yang datang? pihak Arema itu setelahnya 7 hari, dapat 12 hari apa 10 hari. Siapa yang datang? Itu manajemennya, bukan yang ini. Manajemen, jadi dia itu anak buahnya. Staff. Mas Ali Rifki atau? Enggak ada. Dari Arema Nggak ya? ada, iya. Ada. Dari kepolisian ada tadi? Polsek. Polsek. Terus dari PSSI? Dari PSSI juga nyuruh stafnya. Nyuruh stafnya? Iya. Oh, dari pimpinan-pimpinannya tidak ada yang datang? Nggak ada sama sekali ke rumah saya. Dari pimpinan kepolisian tidak ada yang datang? Nggak ada. Dari pemerintah? Dari pemerintah itu kita ada Mensos, itu Bu Risma yang datang. Dari Kementerian Olahraga? Kementerian Olahraga nggak ada, Nggak ada yang datang? nggak ada. Oke, kalau Mas? Saya diteror, Diteror oleh siapa? oknum kepolisian. Oke, diteror seperti apa? Ya, saya kan mengajukan, seharusnya pihak kepolisian minta kepada korban untuk diotopsi. Lah ini kan kebalik, saya yang mengajukan otopsi. Oke, biasanya pihak polisi yang mengajukan buat diotopsi biar jelas. Nggak jelas. Tapi Mas meminta buat diotopsi. Otopsi. Terus kok diteror di mana Mas? Diancam. Lah, waktu itu saya ke Pak Imam Hidayat membuat kuasa didampingi oleh LPSK untuk mengajukan otopsi. Iya. Pelindungan saksi dan korban dan Pak untuk penuntutan pidana dan perdata. Dan malamnya itu masih bikin draft. Oke. Kita bikin draft sama Pak Imam by WA ini. By WA
malam disaksikan saya dan kakak saya kirim ke Pak Imam lah, Pak Imam dikirim ke saya kasih Pak Imam dulu. Iya. Nah, saya nggak tahu pagi harinya tanggal 11 saya udah di teror HP saya. Seperti apa? Kamu di mana? Siapa yang neror? Pihak oknum kepolisian Siapa dia? dari tempat saya. Saya dicari oleh Polres Kepanjen. Oh, Mas dicari oleh Polres Kepanjen. Kepanjen, ya posisi di mana? Iya saya di rumah. Iya. Saya bilang gitu. Ada apa? Terus datanglah lima orang, 4 orang, kita 4 sampai 5 orang. Dari? Kepolisian Kepanjen. Oke. Ya menanyakan, kamu kok beraninya ngajukan otopsi? Mereka bilang gitu? Iya. Masih ingat nama-namanya? Masih ingat? Siapa Ada aja? di BAP saya. Ada. Ada di BAP saya. BAP saya yang saya ajukan di laporan model B saya. Masih ingat nama-namanya? Masih ada? ingat nama-namanya. Oke. Nah, terus kenapa kok berani-beraninya? Keluarga mantan kan tidak ada. Mantan suami, suaminya mantan saya itu kan bukan kalau dalam kenegaraan tak salah ini kan ikut kakak saya, Iya. anak saya, anak kandung saya Iya, juga. iya. Nah, dia bilangnya kok berani kamu mengajukan otopsi. Lu tak bilang loh, ini saya mencari keadilan tentang kematian anak saya. Apa? Datang lagi besoknya, Beda lagi? datang lagi. Orang yang sama? Iya, kamu masih berani lagi. 4 orang? Iya, saya menghubungi PH, tidak boleh, menghubungi Aremania tidak boleh. Terus dikasihkan surat itu, surat untuk otopsi tanggal 20 Iya. Oktober. Iya. Terus besoknya datang lagi, ditelepon lagi, ditaruh lagi. Ngapain? Ya, tanya-tanya itu. Apa perlakuan dari oknum-oknum itu yang paling tidak bisa diterima? Atau paling kejam? Ya, waktu itu macam orang tua saya. Dengan apa? Kamu nggak sayang keluarga kamu. Aha. Terus saya lihat, kalau saya udah bebas, kalau saya mati sekarang besok sama saja. Iya. Anak saya udah meninggal, saya nggak punya istri. Iya. Saya membesarkan anak saya dari kecil sampai besar ingin jadi polisi. Cita-citanya Natasha itu oleh oknum kepolisian. Iya. Saya udah marah, Iya. kecewa. Iya. Kenapa seorang mas, bunga desa mas ya? Iya. Kecewa mas. Iya. Kecewa mas. Kecewa sekali. Sampai saya sudah belakang tembok depan neraka sudah saya menyerah waktu itu. Iya. Saya menyerah. Pak Imam, saya tidak jadi otopsi waktu itu. Oh, sempat mundur nggak jadi? Ya, didatangi oleh pihak Polda dan beberapa pasukannya banyak. Ada pihak kecamatan, pihak kepala desa juga ada. Saya sudah, kalau saya mati tidak apa-apa mas. Tapi ibu saya, kakak saya yang diancam. Diancam diapain? Dihabisin. Bilangnya gimana? Kamu nggak sayang keluarga kamu. Iya. Berarti kan ada ancaman itu. Iya. Kalau ngancam saya, ya saya berani aja mati sekarang. Kalau besok sama aja. Kalau Mas diancam apa? Mud- Bilang apa? Todong pistol gini. Keluar dari rumah todong pistol ya. Tunggu, gimana ceritanya? Dia datang ke rumah Mas, Nah, saya keluar rumah. keluar rumah, Iya, mau beli rokok. mau beli rokok, oke. Terus todong sama oknum, nggak tahu siapa itu. Dari 4 orang yang datang tadi, Bukan, beda lagi? beda lagi. Itu malam hari. Malam hari? Malam hari. Ditodong gimana? Ya ditodong kepala saya gini. Oke. Jangan teruskan kalau kamu ingin hidup. Ya sudah. Mas bilang apa? Iya, itu aja. Saya nggak boleh Dia lawan. sendiri? Iya, saya giring ke sebelah rumah saya ada Alfamaret, tak pikir bisa biar dia tahu wajahnya, dia nggak mau. Ya daripada saya mati konyol, ya diem aja. Jadi Tapi ini omongan Mas bisa ditanggung kan? bisa. Oke, Ini tapi ada di BAP saya. Tapi kita tidak tahu nih oknum apa ya? Ya, saya nggak tahu. Iya. Cuman dia punya pistol. Nggak pistol. Aja. Nah, nggak berani. Iya. Ya sudah daripada saya cabut. Ada videonya. Mereka Iya. oknum Kepanjen ada videonya. Saya mencabut itu ada. Iya. Terus saya bilang ke Pak Imam, Pak saya cabut. Itu aja. Yang kita mungkinlah cari gimana caranya keadilan ini bisa kita tegakkan lagi. Kita mundur 2 langkah, kita serang lagi. Itu aja. Oke. Yang mengancam keluarga tadi oknum yang tadi nonton pistol Pak? Oknum dari Oknum dari Kepanjen.
Dari polisi Iya, yang mengancam keluarga orang Iya. tua berarti. iya. Oke. Kalau mau membunuh Mas yang malam-malam Yang itu. lain nggak tahu siapa itu. Oke. Dan ada 2 kali saya mau. Terus ya itu yang bicara itu, yang bicara untuk kamu nggak sayang keluarga kamu itu yang malam hari. Iya. Sampai saya menyerah tanggal 17 mencabut otopsi. Otopsi oleh pihak Polda Panjen, Polda Jawa Jatim, Timur. Jawa Iya. Timur. Saya mencabut otopsi. Dan ada ya Pak Armet dari TGPF ya, Pak Iya. Armet dari TGPF, terus dari Pak Taufik itu Kabid Reskrim Unit 1. Unit 1 Penyidik Polda Polda Jatim. Oke, informasi-informasi tadi sudah diberitahukan sama tim gabungan independen pencari fakta. Belum, Kayak soal Mas diancam dibunuh, belum, Mas ditodong pistol, belum, orang tua tadi mau dihabisin, belum, terus kayak busa-busa yang keluar dari jenazah sudah Belum. disampaikan. belum. Enggak, kalau mengenai busa udah. Udah. Oke. Saya dikuntit truk saya mau Hmm. di jalan, Maksudnya gimana nih? dipotong Dengan apa, motor, mobil? dengan mobil. Iya. Terus saya kabur. Iya. Tapi tak tabrak aja dah. Iya, iya. Sampai untung bisa kabur. Di dalam banyak orang itu. Itu sebelum membatalkan Otopsi. otopsi. Ya, saya ditelepon dan mungkin saya dari itu ya tidak, saya menyerah. Iya. Saya mikir strategi lagi, terus saya ke Pak Imam, terus saya didampingi oleh LPSK, terus saya dikasih pemahaman. Saya waktu itu sudah runtuh, Iya. sudah runtuh, semangat saya sudah runtuh. Iya. Tapi biarilah, ini dengan negara udah, Iya. dengan suatu institusi, Iya. dengan Dajjal dan Bintang yang musuh saya itu. Iya. Ya, kawan itu mundur, terus ada LPSK, datang lagi Pak Imam, kita buat kuasa lagi untuk jadikan otopsi. Akhirnya otopsi. Dan otopsi itu masih dilema. Iya. Kita masih diancam oleh pihak Polda Jatim tentang Oh. pasal-pasal. Gimana diancam apa? Ya, didatangi lagi Ini siapa yang datangin sekarang? pihak Polda Jatim, Bukan dari Kepanjen lagi. bukan dari Polda Jatim. Tahunya dari Jawa Jatim. Dia bilang nama Oke, siapa? Pak Taufik ya, Ya, Pak Taufik dari Polda Jatim. Polda Jatim. Bilang apa? Reskrim ya. Unit 1 Unit Reskrim. Oke, bilang apa? Kamu apa nggak tahu undang-undang? Apa dibilangnya? Ini bisa saja keluarga dari mantan istri Iya. itu menolak tentang otopsi. Tapi kan saya orang bodoh. Iya. Saya ini rakyat biasa, nggak tahu tentang undang-undang. Iya. Yang tahu saya, kalau dia anak kandung saya, ada di kakak saya, Iya, ya iya. sudah. Iya. Ini anak saya. Iya. Sampai ada LPSK juga menyebutkan seperti itu. Ini sudah, Pak Imam juga, ini ya hak saya untuk otopsi. Gitu. Ditakut-takuti Takut-takut dengan kedua lagi. undang-undang. Undang-undang, Undang-undang berapa katanya? nggak tahu. Undang-undang dari atasan katanya gitu. Ini Pak Imam juga Iya. tahu, LPSK juga tahu. Ini perintah atasan, tunggu Oh, atasan iya, tuh. iya. Atasan yang mana? Gitu loh. Oke, kalau Mbak Sri pernah diteror juga nggak? Ada. Teror itu terjadi setelah saya habis BAP saksi dan gugatan. Gimana? 2 hari setelah BAP di Kepanjen. BAP di Kepanjen, di Polres Kepanjen, itu mobil saya kan sebelum itu ada tim lawyer sama LPSK ke rumah kunjungan gitu, terus kan rame-rame mencolok, mungkin mereka ngikutin atau gimana saya nggak tahu ya, itu dari oknum mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya mau kerja, itu mobil saya ban yang belakang dua-duanya kanan kiri itu ada gemuk. Oh, kayak gemuk tuh kayak Gemuk itu kayak tahu ya, oli. Oli yang kental Nah, gitu itu ya. dicampur oli. Iya. Dicampur oli. Nah, saya kebiasaan kayak bunyiin alarm itu dari jauhan, dari jauh. Terus mungkin dia masih di dalam, padahal itu bukan di rumah saya. Saya Iya. parkirnya itu di gudang, beda 2 rumah dari Iya. rumah saya, rumahnya kakak. Iya. Mungkin saya bunyiin remote itu dia masih di dalam, akhirnya Iya. sembunyi kan, gudangnya kan luas. Iya. Itu dua-duanya saya kirain kakak saya. Saya langsung video call sama kakak saya. Loh, aku barusan keluar, itu nggak ada. Padahal mobil itu malamnya habis tak cuciin. Iya. Habis tak cuci. Anehnya kalau semisal saya nginjak gemuk, pasti yang kena itu depan belakang, sebelah Iya. kanan. Lah ini Iya. belakang
Belakang dua-duanya, doang, iya. kanan kiri. Iya. Terus yang kedua itu 2 hari setelah itu tragedi Gemung itu ini saya mau ditabrak sama NMAX. Saya jalan dari rumah teman kan, tetangga. Terus NMAX itu ini apa mau nabrak saya dari belakang, mepet Iya. gitu. Untung aja ada mobil yang nggak tahu kelihatan ngantuk atau gimana, dia langsung kaget. Iya. Akhirnya teman saya kan teriak-teriak, terus saya mau ini, loh kok ada yang videoin, habis nabrak itu berhenti di depan rumah di videoin. Saya mau ngambil HP kan tak taruh di sakunya kesempitan, dia mau saya keluarkan HP, dia langsung kenceng. Iya. Terus informasi dari tetangga, dari Pak RT saya, 4 hari saya sebelum kesini itu juga ada motor NMAX lagi, tapi orangnya orang 5 pakai motor 3, itu motor rumah saya. Motor-motor Difotoin, rumah. iya. 4 hari sebelum kesini ke Kesini, Jakarta nih sekarang. iya. Berarti 4 hari yang lalu nih ya? Iya, 4 hari Iya, yang lalu. iya. Difotoin. Rumah saya difoto-foto. Orangnya 5. Kalau yang mau nabrak saya itu motornya NMAX dengan ciri-ciri yang sama, helm Iya. yang sama, itu Iya. sendiri. Iya. Sendiri. Dia pakai video. Iya. Tahu loh, rumah saya kok di video. Akhirnya saya mau keluarkan HP itu, dia keburu Pak lari. Iya. Itu. Iya. Gimana menurut Pak Imam? Ya kan gini, kalau kita Mas Devi kan udah cerai sama istrinya, Iya. istrinya juga meninggal, artinya hubungan darah itu adanya di Mas Devi. Tentu hak mutlaknya ada di Mas Devi untuk menyatukan otopsi terhadap kedua anaknya. Jadi kalau Pak Taufik penyidik 1 Polda Jatim bilang seperti itu, saya kira nggak ada dasar hukumnya. Nah maksudnya ya gimana kalau udah ada oknum yang menakuti rakyat biasa dengan undang-undang kayak gitu? Kan begini, kebiasaan perkara menyebabkan orang meninggal ya, baik disengaja maupun kealpaan itu kan sebelum diserahkan ke keluarga diotopsi dulu untuk terangnya penyidikan. Iya. Ini kan enggak diserahkan ke keluarga, baru keluarga yang Minta berinisiatif untuk minta otopsi. Iya. Kemudian ada tekanan-tekanan, ada katakanlah supaya otopsi ini gagal dengan berdalih ini berdasarkan undang-undang, perintah atasan, tentu ya nggak bisa dipertanggungjawabkan dong. Iya. Kalau mau mana sebutin, Iya. ya toh seperti Iya. Dokter Nabil bilang bahwa dia dapat delegasi izin dari penyidik Polda Jatim. Saya seringkali tanya, tolong Polda Jatim, saya dikasih tahu aturan mana yang membolehkan Polda itu mendelegasikan pengumuman plus kesimpulan hasil otopsi kepada Iya. Dokter Nabil ke media. Maksudnya dipakai nanti di penyelidikan? Di persidangan, Persidangan, ya, ya. sebagai keterangan ahli. Iya. Oke. Dan Mas akhirnya tetap lakukan otopsi. Otopsi Hasilnya udah keluar akhirnya kan? kita mengajukan agar ada dokter independen, Iya. dan LPSK mau menyediakan dokter independen dari Jakarta. Tapi ditolak. Ditolak, diiakan. Iya kan? Ya, terus waktu itu di Sekber Aremania itu sama Om Anto Baret dan beberapa Aremania juga kita akan boleh didampingi dokter independen Iya. dari UB, kemudian dari saya, Iya. dan dari Unmer Malang Iya. dan dari LPSK akan dokter dari PDFI itu Iya. forensik. Nah, dengan dinamika yang ada, lah kok yang otopsi dokter Nabil dan PDFI Surabaya, Polda Jatim, kan itu saya udah waktu itu udah, wah ini nggak bener Nggak ya. mempertanyakan kenapa tidak ada dokter independen? Kita nggak ada waktu ya, terlalu mepet ya. Kita tahunya bahwa dijaminkan oleh penyidik Polda Jatim bahwa ini independen, ini sudah kita serahkan kepada institusi universitas UNER, ya kita kan percaya dong. Oke, mungkin nggak ada otopsi ulang lagi? Ya mungkin, apapun untuk mencari keadilan, masyarakat bebas dong meminta kembali otopsi seperti Joshua kan 2 kali otopsi. Iya. Saya Dan kira otopsi itu. yang kedua kan ada juga Saksi dokter independen, Iya, dan iya. otopsi kedua sebenarnya nggak susah. Iya, lebih mudah. Karena kita Iya. membuktikan benar nggak Dari otopsi yang pertama di tulang ada iganya patah, ada ya, patahan iya. apa enggak, itu aja. Iya. Sebenarnya itu, tapi Iya. kan sampai ini hari kan nggak ada respon. Oke. Itu tapi akan diupayakan untuk otopsi ulang Iya. ya? Dari pihak keluarga oke ya? Oke. Oke. Nah, Mbak, waktu itu saksi apa yang terjadi? Berarti ini saksi hidup yang ada di situ ya? Ya, Seperti apa chaosnya? saya itu waktu itu di 12. Saya masuk itu posisi Arem sudah kalah. Iya. Terus beriringnya waktu, saya lihat kan bisa tuh saya lihat sekeliling saya. Itu semuanya kondusif, nggak Iya. ada teman-teman itu nggak ada yang berantem atau Iya. chaos, itu nggak ada. Terus
sampai menit terakhir tiba-tiba itu kok ada Arema turun. Saya anggap itu biasa karena ada komunikasi di antara pemain dan supporter. Ya karena mereka minta foto, Iya, peluk, foto, peluk. tidak ada Nggak ada. kerusuhan ya. Ya. Terus tiba-tiba itu di atas kepala saya itu ada dor gitu. Saya kira itu petasan. Iya. Oh, petasan. Aku cuma gitu. Terus akhirnya beberapa saat kemudian tuh di depan saya itu ada kayak benda jatuh, itu ada keluar asapnya. Itu keluar asap terus saya, wah ini kalau ini gas air mata karena kan ini udah positif gas air mata, saya lari. Lari itu saya sama teman saya satu, jadi kita berang berdua. Sama teman saya cari ke pintu, mau keluar ke pintu 12. Iya. Di pintu 12 itu nafas saya udah tersenggal-senggal karena apa ya? Karena udah kemasukan gas air mata tadi. Jadinya kan nggak bisa nafas yang enak kan. Kalau nafas udah kayak cuman kayak gitu. Nah, setelah itu pokoknya saya lari cari pintu. Tapi teman saya nih, oh jangan di pintu. Oke, saya potong, Mak. Artinya Mbak tidak terinjak-injak, Enggak. Mbak lagi cuma lari aja, Iya. tapi nafas terengah kayak mau habis nafas. Iya, Kayak bisa nafas. Iya. Artinya tidak terinjak-injak ya. enggak ada. Artinya itu akibat dari gas air mata. Iya. Oke, lanjut terus. Teman saya ini bilang, udah jangan di pintu. Tapi saya ngotot karena pikiran saya pintu itu tempatnya keluar sama masuk kan. Nah, tapi ternyata di situ kayak salah. Pintu di situ udah ditutup. Jadi di situ posisinya saya naik kan. Jadi kan turun ke sini sama ke sini. Iya. Saya di tengah-tengah ini. Saya mau turun nggak bisa. Yang dari belakang udah bilang, "Mas, tolong Mas. Ini kritis cewek gitu kan." Itu yang menurut saya. Iya. Karena saya nafasnya udah setengah-setengah nih. Dan tidak terinjak-injak ya. Enggak Ini perlu terinjak-injak. ditekankan nih. Iya. Sama sekali nggak terinjak-injak. Iya. Harus diulang berkali-kali. Iya, ya, biar ngerti dan jelas ya. Iya. Jadi kadang-kadang suka netizen maksudnya aku suka ngulang-ngulang biar jelas dan ada maksudnya guys. Ya, terus Ada tujuannya. Kanan itu kalau orang pinter ngerti buat apa Iya. ya. Oke, terus di depan, Iya. di depan saya itu bilang, nggak bisa Mas, Iya. ini pintunya ditutup, nggak bisa keluar ini. Jadi teman-teman di sini tuh dia juga mau keluar tapi nggak bisa karena pintunya ditutup. iya. Jadi yang depan ini, udah Mas kalau misal emang kritis dibawa ke bawah aja. Akhirnya dibantu sama teman-teman yang lain, tapi posisi itu saya pingsan. Udah pingsan? Iya. Tidak terinjak-injak sekali Enggak. lagi. Oke. Oh sebelum pingsan saya sempat terjatuh. Terjatuh? Tapi Iya. nggak terinjak-injak. Langsung Oke. teman-teman yang lain tuh, Ngangkat. ayo mbak bangun dulu Oke. gitu. Terus beberapa detik kemudian karena saya udah nggak kuat nih sama gas air mata ini, saya pingsan. Pingsan ini menurut terus ini cerita menurut teman saya satu Iya. nih ya yang mendampingi saya. Itu dia lalu membawa saya ke bawah. Itu posisi saya pingsan. Terus saya itu keluar lewat pintu kecil di arah ke Di belakang. lapangan. Jadi saya keluar lapangan. Itu dibopong sama teman-teman Aremania yang lain. Teman saya ini juga nggak kenal mereka, tapi kita saling bantu. Kita ke arah ambulan. Itu pun kita ada penolakan di situ. Kita mau minta tolong nih Kak ambulan, tapi kita nggak boleh. Kenapa? Kamu ngapain minta tolong ke saya? Intinya gitu kan. Ngapain minta tolong ke saya? Teman-teman kamu sendiri yang bikin rusuh. Ngapain kamu minta tolong ke Siapa saya? yang ngomong tuh? Posisi itu saya nggak, kata teman saya itu aparat. Katanya ada. Iya. Karena kan Oke. pas saya posisi pingsan kan. Iya. Itu juga sempat chaos di situ juga. Jadi teman-teman ada Jadi penolakan nggak- jadi nggak boleh nggak boleh naik ambulan. nggak boleh. Terus mereka juga sempat chaos sama aparat juga. Akhirnya entah mereka ngomong apa, teman-teman dengan apa, saya boleh masuk ke ambulan. Oke. Kayak gitu. Tapi waktu saya keluar dari lapangan ke mau keluar stadion, itu saya sempat dengar kalau yang nyupir itu bilang, ngapain sih kamu minta tolong sama saya? Orang teman-teman kamu sendiri kok yang bikin rusuh. Ngapain kamu minta tolong saya? Kayak gitu. Tapi mereka tetap nganterin saya ke rumah sakit. Oke. Kamu punya asma? Dulu ada. Atau sebelumnya pernah sesak napas tanpa Pernah sebab? tapi udah lama. Bukan tanpa sebab. Emang dulu itu kambuh karena kedinginan. Oke, kalau ini kamu belum pernah merasakan sesak napas seperti ini? Enggak, jadi udah selang mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Oke, kalau sekarang ini rasanya seperti apa? Beda? Kalau sekarang setelah kejadian itu, Iya. cuman naik tangga beberapa aja udah nafas tuh kayak, Yang pas di situ ya? iya, Yang pas nggak pas kejadian di stadion itu? susah banget buat nafas. Oke. Sampai sekarang itu. Iya, Oh, efeknya akhirnya sampai sekarang. masih terbawa. Iya, terus saya Oke. juga masih Ini ada trauma. psikologis apa memang
secara medis ada pengaruhnya. Kalau secara mungkin secara psikologis ada, Iya, tapi kalau traumatis. secara medis juga ada. Itu kalau misalnya saya jalan terlalu cepat, nafas saya juga nggak kuat. Naik tangga. Sejak itu. Sebelumnya saya naik tangga lari. Kalau di kosan kan saya lari kan, karena agak ya nggak jauh banget sih. Hasil ronsen Ada. apa kata dokter? Katanya dulu itu waktu pertama ada infeksi paru-paru. Waktu dulu tuh maksudnya apa? Waktu saya di ronsen. Opname. Oh, waktu kemarin ini ada infeksi paru-paru. Iya, karena kan saya di opnam 10 hari kan. Iya. Itu 10 hari, terus opnam itu waktu hari pertama masuk langsung di ronsen. Terus beberapa hari kemudian saya minta udah, dok, hasil ronsennya udah keluar belum ya gitu. Terus ada dokter, oh iya udah keluar gitu. Terus diambil bentar ya gitu. Iya. Diambilkan, oh ini ada infeksi paru-paru gitu. Oke. Kalau Mas? Kalau saya waktu itu di gate 2 seberangnya Tribun Dia. Iya. Yang di gate utara itu dari saya kebetulan kuliah di Universitas Brawijaya kan. Iya. Jadi ada kelompok namanya Aremania Kampus Biru Brawijaya. Iya. Itu kita datang rombongan. Kebetulan yang di gate 2 itu ada 4 orang. 2 saya sama 2 lagi di tribun agak ke atas. Iya. Nah itu saya benar-benar menyaksikan sih, maksudnya kayak secara jelas di tribun utara itu kan kondusif kan. Iya. Jadi secara jelas banget bahwasanya titik-titik mana yang ditembakkan gas air mata itu. Jadi tembakan gas air mata itu pertama kali tuh udah kelihatan tuh tribun selatan emang kayak dan saya ada bukti videonya juga sih. Terus kemudian terakhir banget itu ditembakkan ke tribun berdiri di tribun utara. Nah kebetulan saya ada di tribun yang tengah, itu kena imbas anginnya aja, itu sempat sampai kesedak, itu sampai muntah-muntah di tempat, dan itu efeknya sampai 1 minggu itu tenggorokan gatal. Oke, artinya tribun Mas ini tidak ditembakkan gas air mata? Itu ditembakkan tapi di tribun yang berdiri. Yang bawah? Itu cuma saya masih kena anginnya aja. Oh, kena anginnya aja rasanya? Iya kayak gitu. Kayak saya nggak bayangin maksudnya yang di titik gas itu kayak gimana rasanya. Oke, Mas yang jauh kena anginnya aja seperti tersedak, terus? Tersedak, terus muka tuh kayak lebam gitu, kayak merah banget, terus hidung itu panas gitu. Seperti itu. Itu padahal cuma kena anginnya doang? Cuma kena anginnya aja. Oke, Mas pada habis itu setelah itu lari apa tetap di situ? Kebetulan saya kan pernah dapet pelatihan juga kan, maksudnya udah kayak gitu, jangan diurut lagi, jangan dikucek. Jadi saya langsung tutupin pakai sal, kebetulan pakai sal. Iya. Terus lari ke atas, nggak panik. Iya. Jadi kebanyakan yang teman-teman saya panik, itu turun lewat gate 2. Iya. Waktu turun, itu ada separuh lebih yang di gate 2 itu udah turun. Di bawah tribun, pastinya itu ada ledakan, kedenger jelas. Itu Maksudnya ada di bawah tribun di mana? di bawah, jadi di bawah tribun itu kan ada kayak lobby gitu kan. Lobby ya. Iya. Central ban kayak itu tribun berdiri tadi loh. Iya, iya. Tribun berdiri Iya. yang di ada pagar tinggi sekitar Iya. 5 meter itu. Tembakan lagi ke situ. Ya, jadi itu benar-benar kayak apa ya, ruang tertutup. Kalau di bawah tribun kan ruang tertutup. Oh, jadi ditembakkan ke ruang tertutup? Iya, itu Iya. nggak tahu dari luar atau dari benar-benar ditembakkan di dalam. Tapi setelah itu terkena ledakan, itu benar asap keluar dari gate 2 itu. Jadi dari pintu keluar itu keluar asap. Jadi ada yang ditembakkan atau ada asap di situ gitu? Iya, jadi Pintu kayak turun itu, tangga yang turun. di atas itu panik mau keluar, sedangkan yang mau keluar di dalam itu ada tembakan, jadi balik lagi ke atas. Ada asap, kemungkinan asap lain selain tembakan gas air mata? Nah, Gas itu terbalik Nggak itu mungkin sudah. orang rokok, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gila. Iya. Orang rokok langsung hilang pasti. Iya, iya. Jadi ada gas, ada asap di situ juga. Iya. Yang orang udah pada ngumpul di situ. Iya. Tembak di gas itu. dan efek dari gas air mata itu bukan saya sendiri yang ngerasain, kayak dari rombongan saya itu ada lebih dari 2 orang itu emang ngerasain. Apa? Kesaksiannya apa? Kayak setelah 1 minggu itu masih sering gitu Iya. tenggorokan. Dan nggak mungkin dong efek gara-gara minum es kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, ini perlu juga saya ada mungkin ahli atau mungkin dari orang yang mengerti gas air mata. Sebetulnya apa sih efek gas air mata yang benar ya? Iya. Kita bicara gas air mata yang benar. Ya. Itu tuh apakah sampai separah ini, sampai ya sampai seperti ini, apa cuman kan guna gas air mata kan untuk menghalau massa ya sebetulnya. Iya kan Bang, Buya harus Iya. tahu bahwa gas air mata yang ditembakkan itu kan yang sudah kedaluarsa. Iya, iya. Makanya ini apakah Iya, ini dong. ada pengaruh efeknya semakin iya, ke dalam iya, apa enggak kan iya, gitu. Iya. Kan penggunaan gas air mata kan sudah dilarang oleh FIFA kecuali untuk pengendalian massa di ruang terbuka. Iya, Ini kan iya. ruang tertutup ya. Iya.
Ya itu. Dan gas air mata yang kadaluarsa ini udah fix pasti emang gas air mata yang kadaluarsa. Iya. Sudah? Sudah Jelas ya? Sudah jelas. Oke, berarti ini kita juga harus minta ahli sama luar negeri aja kali ya, biar lebih independen ya. Benar. Boleh. Nah, saya tanya teman saya yang Iya, coba. Ya. jadi FBI sama CIA di Amerika. Iya, siap. Iya, saya tanya nih, saya bulan depan saya mau ke Amerika. Setuju. Biar keterangannya lebih valid ya. Iya. Iya. Kalau di Indonesia aja kayak nggak selesai-selesai. Oh gitu ya, iya. Karena apa ya, kasus ini kayak kita lapor dibalikin nggak cuma dimuter-muterin aja gitu loh. Iya. Jadi perjuangan kita selama ini cuma maju, ntar dibalikin lagi, maju kayak cuman apa ya? Maju mundur aja. Kita nggak bisa maju terus, nggak bisa. Oke, tuh sorry. Kalau maaf, koreksi kalau saya salah. Bukannya kalau nggak salah sudah ada masuk mau ke persidangan ya? Yang model A. Oke. Kan 2 laporan, model A sama model B. Oke, ini jadi ada 2 laporan. Iya. Oke, yang laporan masuk ke persidangannya apa nih? Yang model A oleh petugas. Oke, yang laporin siapa? Keluarga petugas yang meninggal. Oh, Jadi pihaknya ke sana sendiri sebenarnya. oke. Jadi yang disidangkan ini bukan dari pihak para korban. Bukan. Bukan B saya. Ini model B. Ini model A berarti laporan dari keluarga petugas yang Yes. meninggal. Iya. Yes. Walah, berarti salah. Yang saya tangkap Sudah berjalan persidangan proses ini. berjalan prosesnya bukan yang Iya. korban. Bukan. Dari keluarga petugas yang meninggal. Iya. Oh, ini berarti harus luruskan nih, jangan sampai beritanya simpang siur atau mungkin menutupi yang Dan itu lain-lain itu loh. dakwaannya pasal 359, 360 karena Kelalaian. kulpa, lalai, lupa. Lupa mengakibatkan orang kematian. meninggal. Oke, jadi pasal yang dilaporkan kalian berarti 338. 340. 340. Berarti juga melaporkan pasal pembunuhan berencana. Iya. Oke, Karena- atas Kan mereka dari asrama bawa gas air mata. Kalau peraturan FIFA kan tidak boleh mengamankan dan gas air mata. Pengendalian massa di dalam stadion nggak boleh. Oke. Jadi laporan kalian ini yang pembunuhan spontan atau pembunuhan berencana 338 340 belum berjalan. Belum. Masih penyelidikan. LP keluar, harusnya penyidikan, kembali lagi ke penyelidikan. Dengan korban 100 orang lebih. 135. 135 orang masih di taraf penyelidikan. serius ini, Pak. Iya. Serius. Ya. Sampai hari Minggu kemarin sebelum kita Masih ke Jakarta belum sini. naik ke tingkat penyidikan. Artinya belum cukup 2 alat bukti dan belum cukup siapa nanti yang ke depan disangkakan. Loh. Makanya penyelidikan bukan penyidikan. Kalau yang ada tersangka-tersangka kemarin dari kepolisian itu bukan dari laporan kalian, Bang? Itu bukan. Bukan. Lain tersangka. Oke. Jadi yang ini perlu diluruskan lagi nih Iya, biar orang nggak iya. salah tangkap nih, ini harus jelas karena Ya. Uya TV ini harus fair, transparan, terbuka dan tidak bisa memihak siapapun gitu ya. Dan objektif. Objektif. Saya memihak kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Ya. Memihak pada kejujuran ya. Dan intinya gini, ini perlu diketahui bahwa yang sudah berjalan itu adalah persidangan dari laporan model A, di mana yang laporin adalah keluarga dari petugas yang meninggal, jadi korban. Iya, betul. Sementara laporan para korban yang menimbulkan meninggal 135 orang masih tahap Penyelidikan. Penyelidikan. kasus Ferdi Sambo yang menimbulkan 1 orang meninggal aja udah sampai ke sidang loh sekarang. Oh iya, Ini 135 orang. Ya, karena mereka Menurut saya ini bencana nasional harusnya. internasional. 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 Iya. Nomor 2 terbesar di dunia. Iya. Setelah kurun waktu 40 tahun. Peru ya dulu, Peru. iya. 40 tahun yang lalu. Zaman masih bukan milenial, bukan digital. Oke, berarti artinya dari laporan para keluarga korban dan para korban, ini artinya yang dilaporkan siapa? Ya, semua. pelaku. Karena kalau model A ini kan tingkat middle, tingkat tengah. Iya. Intelektual darder sama aktor intelektualnya atau belum tersentuh. Oh, jadi yang udah ada tersangka-tersangka ini bukan dari laporan model B ya? Oh, bukan model A. Oke, ini perlu ditekankan nih. Iya. Jangan sampai orang bilang, oh, udah ada tersangkanya tuh. Iya. Ini bukan laporan kalian nih. Kok masih rese aja kan gitu? Iya. Enggak, ini model A, model B belum jalan. Iya, karena yang saya tangkap udah jalan Iya. nih, gitu kan. Makanya saya udah nggak bersuara lagi gitu. Iya, betul. Oke. Artinya siapa yang dilaporkan? Mulai PSSI, PSSI. PT Arema Bersatu, kemudian Kapolda Jatim, Kapolres Kapolda Malang. Jatim pada saat itu berarti Pada ya? saat itu Iya. kemudian LIP ya. LIP, LIP.
Iya. Ya, terus eksekutor di bawah itu. Eksekutor Kan belum penembak gas air tersentuh mata. yang menembakkan gas air mata Iya. ke Kenapa tribun. mesti ditembakkan? Perintah Iya, siapa? perintah Atas siapa? alasan apa? Iya. Dan wajahnya udah terpampang nyata. Tapi kenapa kok susah banget nyarinya? Apa emang diamanin, disembunyiin, atau emang mereka nggak becus nyarinya? Oke, eksekutor itu udah jelas siapa muka-mukanya Udah ya? ada Udah. mukanya. Udah, Jadi nyebar. Dan belum jadi tersangka orang lain. belum. Belum tersentuh. Belum Oke. tersentuh. Belum tersentuh. Saya pikir yang udah jadi tersangka ini saya nggak ngikutin lagi itu adalah mereka-mereka itu. Bukan. Iya, yang Beda, menembakkan. beda. Oke. Dan rekonstruksinya itu Bang Uya Iya. di Polda Jatim, bukan di Bukan TKP. di TKP. Nah, kok bisa begitu? Nah, Ya, karena ada faktor keamanan alasannya Iya. di lapangan Mapolda Jatim, dan lucunya lagi rekonstruksi itu hanya ada penembakan secara horizontal, enggak vertikal. Vertikal. padahal di video secara Padahal di video. secara Oh, nyata. jelas. Ternyata ke kelihatan atas, tuh. nembak ke tribun. Dan nggak Oke, ada- tunggu. Jadi pas habis rekonstruksi dibilangnya hanya vertikal. Iya. Vertikal. Dan dia nyangkal nih kalau aku ini nggak nembak ke tribun. Oke, ada video ini ada. yang pas begini. Oh, ada banyak. Ada. Oke, Banyak. kita lihat Oh, videonya. udah. Oke, tadi jelas begini ya. Iya. Mereka pengakuan hanya, Iya. dan itu bukti itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mereka atas sangkalan-sangkalan mereka. Iya, artinya nggak ada. Tetap di BAP-nya tetap Iya. vertikal. Iya. Ya. Itu berarti tidak ada kesengajaan. Jadi video-video itu diabaikan. Iya. Oke, kita putar lagi biar orang ingat ya. Iya. Oke. Dan- Dan Sekarang kan pagarnya udah dirusak. iya, iya. Pagar belum berdiri. Iya. Lah, versi kepolisian kan itu bukan pencurian, bukan pengerusakan. Iya. TKP. Lah, kan ada apa? Ya kan CCTV juga bisa hilang, Mas. Lah makanya Iya. Apalagi pagar. itu Iya, siang benar, hari benar. loh Mas. Iya, iya. Siang Benar. hari Iya. dengan membawa orang banyak itu bukan pencurian. Setiap kasus besar. Nah, ini pengerusakan TKP. Dan harusnya itu kan TKP, artinya TKP. di polis lain. Polis lain. Nggak ada. Siapapun nggak boleh masuk, Masuk. karena ini persidangan masih proses panjang berjalan. Oke. Padahal pada waktu itu sempat ke Polda Jatim kan diganti udah ya. Ya. Udah diganti Sama Pak sekarang. TM, cuman Iya. tiba-tiba ketangkep. Iya, lain masalah lah. Lain masalah. Iya, 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 iya. Ya. Padahal dulu saya pikir Ya. diganti untuk mungkin menuntaskan ini gitu. G, G. Ternyata Ternyata nggak disidang juga. Iya, iya, iya. Oke. Dan intinya ada apa harapan dari keluarga korban? Mungkin Iya. ini akan didengar juga oleh pemerintah setempat, dan saya harap juga Pak Jokowi menonton ini, kalau nggak ada mungkin stafnya dari Iya. kementerian, Iya. dan saya kenal juga beberapa menteri, nanti bisa saya Iya. sampaikan juga keluar-keluaran dan fakta-fakta baru ini. Kalau saya minta diusut tuntas, Pak. Ya, Mulai bukan dari oknum saja, semua yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab semua di situ. Ini nyawa loh, Mas. Bukan untuk mainan. Apalagi anak saya anak satu-satunya. Itu. Kalau bisa nyawa, mau saya sebagai ibu, nyawa ya harus dibayar dengan nyawa. Itu. Oke. Kalau Kalau dari dari saya seperti itu. Pak Ato, ya sampai sekarang saya sampai ke Jakarta ini menagih janji Pak Jokowi ya, yang dia katakan di Rumah Sakit Saiful Anwar bahwa dia mau menghukum pelaku-pelaku ini. Dia Iya. katakan sendiri di depan mata saya, iya, Iya. Ibu Iva Pak juga Jokowi tahu. datang Saya ya, saksinya datang ya. juga Ya, ada. saya di depan, dan memang waktu itu alhamdulillah saya memang nggak makan Mas, sampai nggak makan, cuma nggak tidur, cuma 1 jam mungkin tidur, itu cuma makan rokok sampai berat badan saya dari 65 sampai 50, terus sampai 3 hari itu ada Jokowi. Ya ini kesempatan saya untuk curhat ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi bilang akan menghukum. Oh gini, apa harapan Anda tentang kalau saya di sini? Terus saya Ya. bilang, tolong Pak, hukum anak-anak sampean kepolisian yang anak saya. Iya, bilang begitu. bilang begitu. Oke, janji Pak Jokowi. Janji Jokowi. Makanya sampai saya ke Jakarta sampai tadi kalau Muldoko saya katakan saya menagih janji Jokowi. Oke. Dan Sebagai Pak Jokowi rakyat. pada saat itu datang ya. Datang. Artinya kita
acung jempol. Ya. Pak Iya. Jokowi datang Respect. artinya Ya, adalah respect. pemimpin yang benar. Ya. Dan pertanyaannya adalah yang lain-lain kemana gitu. ya? Kemana gitu. Pak Jokowi keren. Keren. Dan janji dipegang nih. Saya Mau ketemu- pegang. Mungkin mau ketemu Pak Jokowi lagi? Mau. Mau. Iya. Saya akan tagih janji itu. Mau Sampai saya nanti. mati pun akan saya tagih. Atau janji mungkin itu. at least nggak ke Pak Jokowi, mungkin nanti kita bisa ke yang lain menterinya, Iya. mungkin Iya. Menko Menko Polhukam, Pak Mahfud kan juga anggota apa? Ketua Ketua tim TGIF. ya gabungan independen pencari fakta. Ya. Oke, saya yakin setelah ini mungkin ini kita kawal lagi sama-sama. Ya. Masyarakat bisa melek lagi karena ini banyak fakta-fakta baru yang selama ini saya jadi misperception nih. Iya, betul. Saya pikir sidang udah dimulai itu udah jalan, ternyata beda Iya. laporan gitu ya. Iya. Betul sekali. Oke, dan fakta-fakta baru tadi juga mungkin harus Dan disampaikan. kasihan Mas. Di Iya. Malang sekarang saya juga kasihan di Indonesia kan masih banyak anggota kepolisian yang masih baik, Oh iya banyak. Oh, banyak mayoritas polisi pasti baik-baik. dan kasihan. Kalau ada Dan pun itu yang banyak oknumnya Iya. lah. Di Malang tidak berani pakai seragam. Saya juga miris Mas. Iya, iya. Saya juga kasihan pada Iya, mereka. teman-teman saya polisi banyak, Mas. Lah ya itu. Ada saya Kanit, kasihan. Kasat, banyak. Saya kasihan. Iya. Sampai mereka nggak berani pakai seragam. Iya. Itu. Saya juga ya saya ini goblok mungkin ya. Saya ini udah kehilangan 2 orang anak, masih kasihan pada mereka. Tapi Kan mereka bukan oknum. iya, Iya. nah, man, kasihan. Iya. Banyak teman-teman saya yang kepolisian gimana ini, saya nggak berani kayak seragam, tapi ya gimana, gitu kan. Ya tolong ini. Ya ini saatnya buat Pak Kapolri, Listio Sigit, Pak Jokowi juga. Iya. Ini saatnya buat mana? Katanya kan kita mau memperbaiki citra polisi. Mau Nah, bersih-bersih lah. bersih-bersih. Ini saatnya sebetulnya. Saatnya. Iya. Mau Bersih menyadap. bersih total, jangan setengah-setengah. Iya. Benar. Nggak ada polisi kan di Malang Iya. nyebrangkan ke kendaraan, Iya. tidak ada Mas. Iya, iya. Nggak pakai helm tidak ada ditilang. Iya. Memang nggak ada. Bebas Malang sekarang. Polisi nggak ada pakai seragam. Takut. Takut dengan fobia mereka sendiri karena mereka para oknum-oknum kepolisian yang melakukan, mereka juga beban mungkin. Ya saya juga sebagai anak Malang, bapak saya orang Malang juga saya merasa miris juga. Iya miris. Iya. Iya. Kan Iya. ada kejahatan lainnya kalau tidak ada kepolisian ya mungkin banyaknya kejahatan. Kalau ada kepolisian kan masih Karena biar bagaimanapun kita tetap butuh polisi. Karena Iya. polisi Polisi. melindungi, melayani dan mengayomi. Mengayomi. Jangan sampai institusi polisi ini dirusak oleh oknum-oknum tadi. Yes. Iya kan? kalau Ya. ingin negara ini adil dan beradab ya adil dulu baru beradab. Betul, Kan betul. gitu. Dan ini tugas kita bersama dan kita juga jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, ya. Walaupun kadang-kadang saat kita menyuarakan kebenaran itu banyak orang lain bercerita buruk tentang kita. Iya. Iya. Karena biasa terjadi. Iya. Iya. Dan Iya. bisa terjadi di kota-kota lain. Iya, Kalau iya. Malang ini nggak diselesaikan mungkin bisa terjadi di Iya. kota lain. Tapi seperti Mas tadi saat Mas menyuarakan kebenaran, tapi Mas diperlakukan seperti Iya. penjahat, Penjahat. diancam, diintimidasi, artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Oke, Iya. ya. Dan jangan sampai negara kita dikuasai oleh penjahat. Siap. Tugas kita bersama, Iya. ya. Terus kita kawal Iya. bersama dan kita tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, kita tidak bermaksud mendiskreditkan institusi manapun. Kita hanya bicara kebenaran dan Fakta yang ada di ya, Malang. tapi ini bisa ditanggungjawabkan. Bisa Bisa, bertahukan bisa. Iya, iya. di Malang seperti apa sekarang. Ya, oke. Bismillah. Ya. Ini gue bisnis nggak ada laporan lagi ke gue ya. Iya, iya. Iya, Kara. Kalau kita maksudnya baik, positif, kenapa mesti takut? Iyalah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan kasih komen. Salam buat warga Malang, Arema Thank semua. you Terima semua. kasih juga Bapak udah mau menjadi tim kuasa hukum mereka. Siap. Sebagai secara pro bono, saya Iya. salut Pak, angkat topi. Siap. Hormat saya Pak. Iya. Dan salam buat rekan-rekan yang lain. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.